Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke bab yang ke-11, yaitu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum itu, mari kita sama-sama buka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk kepada bab yang ke-11, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah peta konsepnya ya. Jadi nanti ada peta konsepnya, yaitu sejarah Rasul, misi diutusnya Rasul, dakwah Rasul, sikap teladan Rasulullah SAW. Misi diutusnya Rasul untuk apa? Ya, pasti untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk membangun manusia mulia dan bermanfaat, dan juga sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, dakwah Rasul dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dan sikap teladan Rasul sebetulnya banyak sekali. Hanya ini poin-poinnya saja, yaitu memiliki jiwa yang teguh, tabah dan sabar, bijaksana, berakhlak mulia, tegas, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak-anak kita masuk kepada pemahaman perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat di Mekah. Jadi sebelum Rasul hadir atau sebelum datangnya Islam di Mekah, itu masyarakat mengalami kemunduran moral yang sangat luar biasa. Seperti halnya masih menyembah berhala, merampok, membunuh, mabuk-mabukan, berzina secara terang-terangan. Nah, sedangkan suatu sosok akhlak dan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki pribadi yang agung, pribadi yang memiliki sifat yang jujur, yang amanah, yang pemberani. Nabi juga memiliki sifat yang santun, pemurah, pemaaf, rendah hati, sederhana, dan lain sebagainya, yang ini jelas bertolak belakang dengan masyarakat atau gambaran masyarakat Mekah pada sebelum datangnya Islam. Makanya diutus ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah strategi perjuangan Rasul dan para sahabat. Yang pertama, Rasul melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, siapa aja yang pertama kali masuk Islam? Yaitu yang pertama istrinya Rasul, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua itu adalah sepupunya Nabi, atau bisa disebut juga sebagai mantunya Nabi. Siapa? Yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Terus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini juga termasuk mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidina Zaid bin Harithah dan juga Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, terus secara terang-terangan setelah dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi dilakukan, Rasul kembali memikirkan bagaimana ini kan, sembunyi-sembunyi sudah dilakukan. Oleh karena itu telah berlangsung 2,5 tahun
tidak ada lagi wahyu yang turun, maka saat itu malaikat Jibril alaihissalam turun membawa wahyu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Akhirnya dakwah secara terang-terangan. Nah, tantangan yang dihadapi Nabi dan para sahabat sungguh dahsyat. Tantangannya, ya kan? Ditentang kegiatan dakwah Nabi, mengintimidasi, menyiksa, menghina daripada pengikut Nabi Muhammad SAW. Sementara jelas Nabi Muhammad dan para sahabatnya tetap gigih, tetap bersikeras, tetap berusaha untuk melanjutkan dakwah hingga masuklah dua orang tokoh Quraisy, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Rasul SAW, dan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pelajaran dari dakwah Nabi, jadi Nabi itu berdakwah mempunyai prinsip. Nah, ini agar dakwah kita dapat diterima atau apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain. Yang pertama, prinsip Nabi itu jiwanya teguh, tabah, kokoh, sabar, memiliki sikap yang bijaksana, memiliki ketegasan, memiliki akhlak yang mulia, dan memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi misi diutusnya Rasul yaitu untuk menyempurnakan akhlak, karena bangsa Arab atau orang-orang Mekah pada saat itu dikenal sebagai masyarakat yang jahiliyah. Apa itu? Jahiliyah itu bodoh, kan, gelap dalam kesesatan. Nah, jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak minazulumati ilan nur, dari zaman yang kegelapan, dari zaman yang gelap, dari zaman yang bodoh, dari zaman yang sesat menuju zaman yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, zaman yang penuh dengan kebenaran, zaman yang penuh dengan etika, adab dan akhlak. Nah, jadi disempurnakan dengan akhlak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terus untuk membangun manusia yang mulia dan juga yang bermanfaat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi Nabi diutus itu untuk menjadikan atau membangun manusia mulia dan juga bermanfaat bagi sekelilingnya. Nah, selanjutnya hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi setelah dakwah di Mekah dan sebelum kedatangan Nabi di Madinah itu bernama Yathrib. Madinah bernama Yathrib. Jadi kota Madinah awalnya adalah Yathrib. Nah, kondisi kota Madinah itu subur. Nah, para penduduk memiliki usaha, perdagangan, pertanian, peternakan, dan juga ada dua suku bangsa Arab yang selalu bermusuhan, yaitu suku Aus dan juga suku Khazraj. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, diawali dengan kejadian Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2. Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2. Kemudian dalam proses hijrah, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu singgah di Gua Hira selama 3 hari. Terus di tengah perjalanan beliau membangun masjid yang bernama Masjid Quba. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah secara fisik ditandai dengan dibangunnya Masjid Nabawi. Nah, terus melalui kegiatan perdagangan, prinsip ajaran Islam dalam berdagang, nah yaitu kalau kita ingin berdagang, ingin melakukan usaha, ada prinsipnya. Yang pertama harus memberikan kemudahan. Terus melarang ikhtikar, melarang praktek riba, bersifat kasih sayang dan menjauhi jual beli yang garar. Nah, terus melalui sistem sosial ekonomi, pendapatan utama pada masa pemerintahan Rasul adalah primer, yaitu pendapatan dari zakat, dan sekunder, yaitu tebusan tawanan perang, harta karun, rampasan perang, harta wakaf,
zakat, fitrah, sedekah, dan denda atau dam haji. Meneladani perjuangan Nabi dan sahabat Nabi di Madinah. Ayo semuanya kita contoh perjuangan Nabi. Anak-anakku sekalian, kita contoh perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan perancangan strategi yang matang, kerjasama yang baik, keikhlasan yang tulus, pengorbanan yang besar, dan jalinan persaudaraan dan bangga sebagai umat muslim. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ini semua dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugasnya nanti kerjakan tugas LKS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.